Babe Baikuni, nama yang kini dikenang dalam sejarah kelam dunia kriminal Indonesia. Pria ini dikenal karena serangkaian pembunuhan yang menggembarkan dan memicu ketakutan di kalangan masyarakat. Semua berawal dari aksi kejam yang dilanjutkan dengan beberapa kejadian mengerikan, membuatnya menjadi salah satu pembunuh berantai yang paling diburu dalam sejarah Indonesia. Namun yang paling mengerikan adalah faktor bahwa sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Total, Baikuni telah mengakhiri nyawa 14 anak-anak, membuatnya menjadi salah satu pembunuh berantai yang paling kejam dan mengerikan dalam sejarah Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mengungkap kisah tragis para korban, yang termasuk anak-anak yang juga menjadi sasaran kebrutalan Baikuni. Serta juga kita akan membahas proses penangkapan Baikuni yang tidak kalah dramatis. Kita akan melihat bagaimana seorang pria yang tampak biasa bisa bersembunyi di balik identitas palsu sebelum akhirnya kebenaran itu terbongkar. Kembali lagi bersama aku Rizal Effendi di Darah dan Sejarah. Jangan lupa matikan lampu, siapkan air hangat, dan kita langsung ke intronya. Latar belakang Babe Baikuni. Babe Baikuni lahir pada 6 September 1961 di Magelang, Jawa Tengah. Sejak kecil, Baikuni tumbuh di lingkungan yang keras. Ayahnya seorang pekerja keras yang sering keras terhadap Baikuni, sementara ibunya cenderung mengabaikan kehadirannya. Dalam rumah tangga yang penuh konflik dan ketidakpedulian, Baikuni sering kali menjadi sasaran penghinaan dan kekerasan fisik. Meskipun Baikuni tidak memiliki catatan kekerasan rumah tangga yang resmi, para tetangga mengungkap bahwa masa kecilnya sulit dan penuh dengan trauma. Lingkungan yang keras dan masa kecil yang penuh tekanan dan tidak kepedulian membentuk kepribadian Baikuni yang gelap. Ia tumbuh menjadi sosok yang tertutup, dengan kebencian yang mendalam terhadap dunia sekitar. Seiring waktu, Baikuni semakin merasa terisolasi dari masyarakat. Ia berusaha mencari cara untuk mengendalikan dunia di sekitarnya. Dan disitulah muncul keinginan untuk melakukan kejahatan. Tidak ada yang tahu persis kapan Baikuni memulai aksinya. Namun beberapa ahli psikologis menyebut bahwa perjalanan kejahatan dimulai ketika ia merasa hidup dalam bayang-bayang keamarahan yang terus terpendam. Korban-korban pertama dan latar lokasi pembunuhan. Pada 15 Mei 2008, Baikuni melakukan pembunuhan yang sangat mengerikan. Korbannya adalah Arif, seorang bocah berusia 6 tahun. Arif ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya dipot-pot menjadi 4 bagian, dibuang dalam kardus di kawasan terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembunuhan ini menjadi salah satu yang paling kejam dan menimbulkan geger di masyarakat. Setelah pembunuhan pertama ini, Baikuni melanjutkan aksinya dengan menargetkan anak-anak lainnya. Pada 22 Juli 2008, Aris, seorang bocah berusia 10 tahun, ditemukan tewas di sekitar pasar yang sepi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aris adalah anak yang ceria, namun ia menjadi sasaran Baikuni yang sangat berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Korban ketiga adalah Yusuf, seorang anak berusia 9 tahun yang ditemukan pada 3 September 2008 di sebuah kebun kosong di Cakung, Jakarta Timur. Yusuf dikenal sebagai anak yang sangat manis, bersemangat, namun takdir berkata lain, ia harus menemui ajalnya di tangan Baikuni. Seiring berjalannya waktu, Baikuni terus bergerak bebas, memilih korban-korbannya dengan sangat teliti. Beberapa korban lainnya adalah Ricky, 8 tahun, ditemukan pada 19 Oktober 2008 di Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kemudian Ardiansyah, 9 tahun, ditemukan pada 12 Desember 2008 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian Dian, 7 tahun, ditemukan pada 25 Januari 2009 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tari, 10 tahun, ditemukan pada 8 Maret 2009 di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan Lina, 7 tahun, ditemukan pada 15 Mei 2009 di Tebet, Jakarta Selatan. Dan Rizky, 6 tahun, ditemukan pada 18 Juni 2008 di Sunter, Jakarta Utara. Rina, 8 tahun, ditemukan pada 19 Juli 2009 di Grogol, Jakarta Barat. Kemudian Adi, 12 tahun, ditemukan pada 9 Agustus 2009 di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Rio, 10 tahun, ditemukan pada 20 September 2009 di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan pada akhirnya Baikuni telah membunuh 14 anak dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Semuanya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan mengerikan. Pola pembunuhan dan kejadian-kejadian mengerikan. Pola yang dilakukan Baikuni sangat jelas. Ia memilih korban-korbannya dengan cermat. Biasanya anak-anak yang ia temui di jalan atau sedang bermain sendirian. Semua pembunuhan terjadi pada malam hari, di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Namun, semakin banyak korban yang jatuh, semakin besar pula kesalahan yang dilakukan Baikuni. Salah satu kesalahan terbesar Baikuni adalah bagaimana ia terus mengabaikan jejak-jejak kecil yang ditinggalkan. Sidik jari, bekas darah, dan bukti-bukti lainnya mulai ditemukan di setiap lokasi pembunuhan, yang akhirnya membantu polisi untuk melacak jejak Baikuni. Ia sangat berhati-hati, tetapi manusia tidak bisa menghindari kesalahan selamanya. Selain itu, Baikuni juga seringkali berinteraksi dengan orang-orang di sekitar tempat kejadian, yang akhirnya menjadi titik lemah dalam pertahanan dirinya. Semakin banyak korban yang jatuh, semakin besar pula kesalahan yang dilakukan Baikuni dalam mengelola jejaknya. Proses penangkapan dan penyebab tertangkap. Penyelidik semakin intensif dan akhirnya polisi mendapati bukti yang tidak bisa dibantah. CCTV yang terpasang di beberapa lokasi di sekitar rumah Baikuni menunjukkan adanya pola yang mengarah pada dirinya. Penyelidik juga menemukan bahwa Baikuni seringkali berinteraksi dengan orang-orang kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan penggeledahan di beberapa rumah dan tempat yang dikaitkan dengan Baikuni, polisi menemukan bukti yang sangat kuat. Selain itu, polisi berhasil mengidentifikasi sidik jari DNA yang cocok dengan yang ditemukan di lokasi kejadian. Penangkapan ini terjadi pada awal 2010 setelah penyelidikan panjang yang mendalam. Motif dan psikologi di balik aksi kejamnya. Setelah penangkapan, Baikuni menjalani interogasi yang panjang. Psikologis yang ditugaskan untuk menganalisa Baikuni mengungkap bahwa pelaku menderita gangguan psikologis yang mendalam. Sejak kecil, ia merasa diabaikan dan tertekan. Hal ini mendorongnya untuk melakukan kejahatan terhadap anak-anak yang tidak dapat melawan. Baikuni juga mengaku bahwa ia merasa memiliki kekuatan yang luar biasa setiap kali membunuh anak-anak tersebut. Baginya, setiap pembunuhan adalah cara untuk mengendalikan dunia di sekitarnya yang ia anggap penuh dengan ketidakadilan. Namun meskipun ia merasa tidak bersalah, efek dari perbuatannya sangat besar terutama bagi keluarga korban. Sementara Baikuni tidak menunjukkan penyesalan, para keluarga korban hidup dengan kenangan yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Hukuman dan akhir kisah. Baikuni dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Setelah melalui proses pengadilan yang begitu panjang, meskipun ia mengaku bersalah. Kisah tragis ini berakhir dengan penangkapan Baikuni, namun bagi para keluarga korban, luka itu akan tetap ada selamanya. Baikuni kini berada di balik jeruji besi, namun ia telah meninggalkan jejak yang akan dikenang sepanjang masa. Sekian untuk cerita Dara dan Sejarah kali ini. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel ini. See you di next video.